Ya, silakan Bu, masuk. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Bu Lili, silakan masuk Bu Lili, duduk. Bu Lili, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Hari ini bahasa Indonesia masuk di kelas 10 ya Bu ya? 10-1. 10-1 pasti E ya Bu ya. Nah, apa Bu rencana materi yang akan Ibu sampaikan hari ini Bu? Rencananya hari ini kami mau menulis teks laporan hasil observasi. Observasi Bu ya. Ya, makasih. Kemudian desain pembelajaran yang akan Ibu lakukan gimana Bu? Rencananya hari ini kami mau menggunakan cooperative learning Pak, kerja kelompok dengan menggunakan Visual Basic juga. Terus nanti kita membuat menulis laporan hasil observasinya itu menggunakan Canva Pak. Canva ya Bu ya. Oh ya Bu ya. Langkah-langkah yang Ibu lakukan apa nanti Bu? Pembelajaran yang hari ini yang Bu rencanakan? Rencananya hari ini pertama sebelum masuk pembelajaran itu saya mau buat pendahuluan dulu Pak tentang kesiapan siswa belajar, terus tentang kebersihan kelas juga, tentang fokus anak-anak juga. Kemudian setelah masuk kegiatan pendahuluan itu rencananya saya mau mengajak anak untuk berpikir kembali tentang pelajaran yang minggu lalu dan mengaitkannya dengan kehidupan sehari-hari. Kemudian saya akan menayangkan beberapa bahan tayang untuk observasi oleh mereka untuk disamakan konsep juga Pak dengan kelompoknya yang lain. Kemudian setelah mereka memahami tentang tulisan-tulisan teks laporan hasil observasi itu, mereka akan saya ajak untuk melihat objek secara langsung Pak. Jadi dari objek yang mereka lihat secara langsung bisa dilihat, bisa dipegang dan bisa dirasakan. Nanti bisa mereka berdiskusi dan menuliskannya dalam bentuk teks sederhana. Oh ya Bu ya. Bagus Bu, mantap Bu. Ya, desain dan rencana pelajaran yang Ibu laksanakan ini udah berkaitan dengan pelajaran mendalam ya Bu ya. Untuk yang kelas 10 ini ya Bu ya. Oh ya Bu. Makasih Bu tentang ini tahap awal kita pra-observasi kita di kantor kepala sekolah ini. Saya kepala sekolah ya mengucapkan terima kasih kepada Ibu yang sudah Ibu mempersiapkan diri untuk pra-observasi ini dengan sangat baik. Oke Bu, mari kita ke kelas bergerak untuk melaksanakan kegiatan observasi selanjutnya. Pak, makasih Bu. Assalamualaikum. Minum Bu, silakan Bu, atau sebelum apa gorengnya? Iya Pak, makasih Pak. Saya ya ambil Bu ya, minum dulu Bu, duduk kita masih ada waktu ya kan, santai-santai aja kita Bu. Ini apa ya Bu? Sudah Bu? Sudah. Ayo bergerak kita ke kelas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi anak-anak Ibu. Pagi Ibu. Kabarnya hari ini sehat? Sehat Bu. Yang sakit? Ada kabar? Oh iya sehingga ya. Jadi tadi kemarin pembelajarannya. Hari ini jumpa lagi kita dalam pelajaran bahasa Indonesia. Baik, tadi sebelum masuk di kelas pertama sudah berdoa. Sudah. Alhamdulillah.
Tolong tulis aja. Yuk, makasih, silahkan duduk guys. Ya, itu adalah pelajaran minggu lalu. Beri aplaus dulu untuk teman-teman. Adalah materi yang kita buat. Jadi sekarang mari kita menulis sendiri dengan sederhana. Yuk, mana kelompoknya? Ini juga seperti ini ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Kemudian 1, 2, kelompok 4, kelompok 5, dan kelompok yang terakhir. Boleh silakan membaur dengan kelompoknya. The Bluetooth device is connected successfully. Baik, aman kelompoknya. Kelompok 1 keluar aja. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 ada, kelompok 5, kelompok 6. Oke, kelompok. Sekarang, mari kita perhatikan video ini dan mari kita jawab pertanyaan yang diberikan ini. Sebelum videonya itu mulai, coba lihat soal yang ada di LKPD-nya. Ada yang nggak dipahami? Ada atau ada undangan pendidikan? Namun ya, The Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth device is connected successfully. Dan hasil observasi pohon kelapa. Kelapa merupakan tanaman yang termasuk dalam suku palung-palungan. Tumbuhan ini banyak ditemukan di daerah tropis, terutama di daerah pantai dan dataran rendah yang memiliki tanah berpasir serta cukup air dan sinar matahari. Kelapa dapat tumbuh hingga mencapai tinggi 30 meter dengan batang lurus dan tidak bercabang. Tanaman ini memiliki banyak manfaat
Life is ready to help.
mempraktikkan objeknya dengan mempedomani struktur dan kaidah ini, silakan tulis teks laporan hasil aplikasinya dengan Canva. Sudah ada Canva? Ini hanya kita bisa buat poster, buat iklan, buat lamaran pekerjaan, nah silakan dibuka. Ini merupakan passwordnya. Passwordnya udah dibuka.
buah rasa masam dan segar. Rasa masam berasal dari kandungan asam sitrat yang ada pada jeruk. Jeruk manis memiliki ciri-ciri warna kematangan kuning kehijauan jika belum matang. Jeruk manis warnanya hijau, memiliki kulit tipis, daging tebal berwarna kuning atau jingga, dan biji jarang. Setelah mengetahui deskripsi jeruk manis, kita tentunya dapat mengetahui berbagai macam manfaat dari jeruk tersebut. Secara umum, jeruk dapat mencegah kanker, menjaga kesehatan pernapasan, meningkatkan imunitas, menjaga kesehatan sistem pencernaan, dan masih banyak manfaat lainnya. Oleh karena itu, mengkonsumsi jeruk sangat baik untuk kesehatan tubuh kita. Sekian dari kelompok 2. Jika ada kesalahan kata kami, dan minta maaf. Gimana? Bagus ya? Kelompok 2 ya? Kita mau belajar lagi dari pemakan dari kelapa yang warna gaya, kelompok warna gaya aja yang tangannya pakai warna gaya. Perkenalkan, nama saya Renaya Abdara Yasmin. Hari ini kami mempresentasikan hasil penelitian kami. Di sini kami mengobservasi buah naga. Buah ini berasal dari Meksiko, Amerika Tengah, dan Amerika Selatan. Tetapi sekarang juga banyak dibudidayakan di negara-negara Asia, termasuk Indonesia. Buah naga memiliki bentuk bulat lonjong dengan kulit berwarna merah muda cerah dan sisi hijau yang menyerupai sisi naga. Daging buahnya bisa berwarna putih atau merah dengan biji hitam kecil. Beberapa manfaat kesehatan dari buah naga antara lain meningkatkan daya tahan tubuh, menjaga kesehatan pencernaan, membantu menjaga berat badan ideal, dan berpotensi menurunkan risiko penyakit jantung. Jadi sekian presentasi dari kelompok kami mengenai observasi buah naga. Sekian, terima kasih. Hai semua. Kenalkan, nama saya Al-Hamidi dan teman saya. Perkenalkan, saya Nova. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang teks laporan hasil observasi kelapa. Kelapa merupakan tanaman termasuk dalam suku palem-paleman. Tumbuhan ini banyak ditemukan di daerah tropis, terutama di daerah pantai dan daratan rendah yang memiliki tanah pasir serta cukup air dan sinar matahari. Kelapa dapat tumbuh hingga mencapai tinggi 30 meter dengan batang lurus dan tidak bercabang. Tanaman ini memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia, baik dalam bidang pangan, industri maupun kesehatan. Buah kelapa terdiri dari beberapa bagian, yaitu buah, daun, batang, dan akar. Kelapa dikenal sebagai tanaman serbaguna karena hampir semua bagiannya dapat dimanfaatkan. Buah kelapa memiliki air yang kaya elektrolit dan daging yang dapat dikonsumsi dalam berbagai bentuk seperti santan minyak kelapa dan tepung kelapa. Batangnya sering digunakan sebagai bahan bangunan dan perabot rumah
device is ready to help. The Bluetooth device is connected successfully. The Bluetooth device is ready to help. The Bluetooth device is connected successfully. Baik, tetap semangat. Kelas 11. SMA Negeri Besaran. Siap semuanya. Bu Leli, terima kasih sudah melaksanakan observasi ya. Tahap kedua tadi di kelas 10.1. Yap. Jadi Ibu luar biasa. Saya amati dalam ya melaksanakan desain pembelajarannya, kemudian semua langkah-langkah pembelajaran, pengalaman belajarnya ya, memberikan semua pada anak kita. Alhamdulillah berjalan dengan sesuai dengan RPP yang Ibu susun. Luar biasa anak-anak kita. Apalagi Ibu berbagi, saya lihat itu bermacam-macam buah itu kan. Nah, itu buah itu tuh anak-anak itu Bu dibagi ya, dinikmati ya. Ice breakingnya juga tadi ya kan. Jadi Ibu gimana tanggapan Ibu tentang mengajar tadi Bu? Perasaan Ibu, hati Ibu dengan pelaksanaan tadi itu gimana? Kalau refleksi kita ini saya Pak, masih ada yang kurang Pak. Iya Bu. Apa itu Bu? Kurangnya itu Pak, saya nggak pandai dalam memanajemen kelompok Pak. Oh, jadi di kelompok itu tadi kalau saya perhatikan
ada yang tidak aktif Iya. berkumpul menjadi satu gitu Pak. Sementara yang aktifnya mengumpul di satu kelompok gitu. Jadi terakhirnya satu kelompok itu semuanya jadi vakum Pak. Iya, Harusnya tadi saya mencari yang heterogen tadi. Kelompok Pak. berapa tadi itu Bu yang Kelompok dia, Pak? 6 Pak. Kelompok 6 ya. Yang bagian-bagian laki-laki semua tadi. Iya, Harusnya tadi saya pecah. Yang aktif-aktif tadi, yang di kelompok 2 tadi itu kan lumayan banyak yang aktif. Iya. Harusnya melebur ke kelompok 6 tadi. Iya, si Alfa Miji tadi ya, Iya, si Pak. Noval ya, Iya, jadi tentang biar bisa lebih Bapak. ini Pak, ke lebih depan ya. komunikatif lah. Jadinya dengan saya tidak pandai membagi kelompok tadi berefek pada yang lain Pak. Iya. Jadi kayak waktunya itu nggak termanajemen dengan baik. Gitu Pak. Memang itu Bu ya, tapi kita Ibu kalau saya lihat itulah proses-proses yang ke depan, namanya juga masih kelas 10 Bu. Saya lihat masih kelas 10, baru masuk di bulan Juli, mungkin ya Ibu juga belum memahami karakteristik dan masing-masing ya anak kita di kelas itu. Tapi saya lihat udah bagus ya, sangat luar biasa Ibu memberikan ya pembelajaran hari ini, keren Bu dan mantap saya lihat itu ya. Seperti tadi memang ya anak-anak kita yang aktif itu saya banyak catat itu tadi ya, seperti mulai tampil tadi Bu ke depan, pembelajaran yang menggali ya, mengingat kembali pelajaran sebelumnya oleh si Deswita, Ahmad tadi ya. Cuma itu saran saya ke depan Bu, biar si anak itu biasa dia ke depan itu pada saat dia menulis disuruh membacakan kembali Bu. Jadi ke depan masukan saya untuk Ibu itu anak itu udah bagus, tapi kita suruh baca dia. Jadi dengan membaca itu si anak si Deswita, si Ahmad Kais tadi dia lebih paham, lebih diingatnya, dan yang lain bisa ya menyimak dan mengingat kembali itu. Saya lihat itu Bu, tapi kalau saya lihat anak-anak yang kelas 11 tadi itu udah luar biasa Bu. Kita lihat namanya mereka masih baru di kelas 10 di sekolah di SMA Negeri 3 Kisaran ini Bu ya. Kegiatan luar biasa Ibu. Saya lihat tentang ini memang kalau saya lihat memang tadi karena materinya itu kelompok Bu ya, jadi banyak mereka itu menulis, namanya menulis observasi, maka dia kebanyakan orang tuh berpikir gitu di situ. Itu yang saya amati, yang apanya itu. Jadi memang ke depan saran-saran itu kita tetapkan waktunya lebih cepat gitu ya. Apa tindakan Ibu untuk ke depan itu, untuk seperti tadi pelajaran udah menggembirakan, udah ikut mereka gitu ya, agar lebih aktif lagi kelompok-kelompok tadi itu gitu. Memang ada saya lihat memang si yang laki-laki gitu terutama ya kan, dia mengamati, saya perhatikan juga dia memang seperti Ibu yang sampaikan tadi belum aktif ya. Ke depan apalah teknik atau cara Ibu untuk mereka itu lebih aktif lagi untuk diskusi kelompoknya dan berbagai mereka berbagi peran gitu ya. Mungkin Ibu. Mungkin Pak, mungkin nanti untuk pertemuan selanjutnya saya akan mencari metode yang lebih membuat mereka berperan aktif Pak. Jadi nggak cuma kerja kelompok, tapi mungkin membuat sendiri atau mereka dapat objek sendiri gitu Pak. Jadi dia bisa mempertanggungjawabkan punya dia sendiri, nggak dibebankan sama kelompok gitu Pak. Jadi saya amati Bu dari tadi mulai awal sampai diskusi sampai merefleksikan itu pembelajaran mendalam sudah Ibu terapkan di situ Bu. Sudah semua sudah dilaksanakan Bu ya. Seperti pengalaman belajar tadi, memahami, merefleksikan ya. Kemudian prinsip pembelajaran, kesadaran tadi mereka itu kan maju si Deswita, si Ahmad tadi kan kesadaran itu Bu, nggak ada Ibu sebutkan nama Deswita maju, kan tidak begitu. Itu kesadaran ya, bermakna juga mereka sudah banyak belajar tadi itu. Saya lihat ya seperti Kanpah tadi Bu ya, dengan metode kan udah digital juga itu, udah masuk ke rangka pembelajaran tadi itu ya, menggembirakan.
saya lihat itu menggembirakan mereka, Bu. Sudah Ibu bawa buah-buah tadi, gembira mereka. Bisa pula dinikmati, bukan hanya untuk dilihat-lihat saja. Mereka sudah menikmati, Bu, luar biasa ya. Untuk itu saya kepala sekolah mengucapkan terima kasih pada Ibu. Ya, ide-ide gagasan Ibu, refleksi Ibu dari awal penutup tadi, praktek pedagogiknya, kemitraan pembelajaran, kerangka pembelajaran tadi itu, lingkungan belajar pemanfaatan digital sudah Ibu laksanakan, terapkan. Di awal juga 8 profil lulusan sudah Ibu laksanakan, itu tadi keimanan ketakwaan tadi, ya, penalaran kritis seperti tadi itu, berpikir mereka mendeskripsikan tadi pohon kelapa, Ibu ya. Pohon kelapa itu, itu kan berarti udah mengena di kehidupan sehari-hari, Bu. Itu ya, harapan Ibu ke depan apa gitu? Harapannya ke depan mudah-mudahan makin banyak lah Pak materi-materi tentang pembelajaran mendalam ini Pak, biar kita itu nggak cuman belajar pada satu sumber gitu Pak. Mungkin entah ada datang fasilitator atau mungkin ada platform-platform yang berisi tentang itu Pak. Selama ini kan di ruang belajar itu kayaknya kurang banyak Pak, yang berbagi-berbagi itu kurang banyak gitu. Oke, Bu Leli, nanti itu memang kita juga tindak lanjutnya kan udah ada dilatih ya, guru-guru kita, PM, Pak Teofan ya, dari matematika, kemudian dari IPS Pak Fahri ya, kemudian Bu Najla ya, itu dari maneronya atau terapannya, kemudian varian codingnya itu nanti setelah ini Bu, saran-saran Ibu, saya sebagai kepala sekolah akan nanti kita buat dia sosialisasi atau HT gitu, lebih mendalam ya. Nanti Ibu harapan di situ bisa Ibu menambah pengetahuan ya tentang pembelajaran mendalam ini, karena ini hal yang baru, Bu. Kalau yang baru wajar masih ada yang ya belum terpenuhi semuanya. Saya pikir Ibu, Bu, terima kasih untuk refleksi kita pada hari ini setelah ya pembelajaran Ibu untuk bahasa Indonesia tadi ya, mengungkap fakta alam secara objektif, kemudian menulis laporan observasi yang objektif, Bu. Anak-anak luar biasa. Berikan aplaus dulu. Saya berikan aplaus untuk Ibu, Bu Leli ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran Pak Pengawas ya, Bu Leli, Pak Fahri dan Bu Febri untuk pasca observasi, yaitu supervisi kepala sekolah peningkatan kompetensi guru mata pelajaran bahasa Indonesia di kelas 10 SMA Negeri 3 Ekserat tahun pelajaran 2025-2026. Bu Leli akan menyampaikan tentang video pembelajaran observasi di dalam kelas, dan kepada Pak Pengawas mohon nanti masukan dan bimbingannya juga Bapak Ibu ya, kita refleksi tentang pasca observasi pembelajaran yang dilakukan oleh kepala sekolah ya, saya Haji Saruni BSPDMM, untuk meningkatkan kompetensi ya guru mata pelajaran bahasa Indonesia di kelas 10 ya, yang akan dibawakan oleh Ibu Leli Kamila Siombing. Terima kasih Pak Lubis, kepala sekolah. Saya sangat mengapresiasi lah Pak Lubis sudah memfasilitasi ini. Ini untuk siklus kedua ini. Kemarin sudah siklus 1 kita lakukan seperti ini. Ini siklus kedua dan ada perbedaannya karena sudah pembelajaran mendalam. Jadi nanti pertanyaan saya kan lebih kepada pembelajaran mendalam, Bu ya, siap ya. Ini kan sudah kita tonton semua. Sekarang kita mau tanyakan kepada Ibu ini hal-hal yang berkaitan dengan pembelajaran mendalam. Saya langsung bertanya Pak Ibu. Saya bertanya pertama ya gini. Saya mau lihat prinsip pembelajarannya ya di pembelajaran Ibu ini. Saya hanya mau tahu berkesadaran itu yang mana gitu, contohnya gitu. Kemudian yang bermakna itu yang mana di pembelajaran Ibu, kemudian yang menggembirakan yang mana itu dulu pertanyaan saya. Silakan. Ya kalau bisa ditunjukkan langsung di situ. Baik Bapak, terima kasih atas pertanyaannya di sini tentang prinsip pembelajaran yang mendalam. Yang pertama yang mau saya tampilkan adalah tentang berkesadaran. Murid saya aja untuk lihat perspektif baru Pak.
dari pengalaman orang lain yang sudah membuat teks laporan hasil observasi. Ini ada di menit ke 18, Pak. Oke. Orang itu ngapain di situ? Jadi di menit ke-18 ini saya mengajak anak untuk bergar, mampu melihat perspektif yang berbeda dari yang dia lihat sebelumnya, agar nanti ketika dia mau membuat teks laporan hasil observasi yang baru, dia akan berpikir untuk mencari yang lain-lain gitu, Pak. Oh, aku nanti mau buat beginilah, aku nanti mau buat yang lebih baru lagi lah gitu, Pak. Jadi dia dengan sadar akan membuat contoh-contoh yang lain dengan melihat perspektif yang baru tadi gitu, Oh, berarti Pak. Ibu memberikan yang sudah punya orang gitu ya? Iya gitu, Oke. Pak. Jadi seperti pandangan baru lah untuk anak-anak gitu, Pak. Oke. Hmm. Terus yang apa bermakna? Untuk kegiatan yang bermakna itu, saya mengajak anak untuk mengaitkan pembelajaran hari ini dengan kegiatan sehari-hari, Pak. Itu ada di menit ke-8 ini, Pak. Jadi anak-anak saya ajak membedakan dulu, Pak. Misalkan kita nggak lihat serai sama lalang gitu kan, Pak. Untuk kegiatan menggembirakannya itu saya pakai di kegiatan interaktif, Pak. Karena ini kan model pembelajaran yang saya gunakan adalah cooperative learning, itu kerja kelompok. Jadi anak-anak diajak untuk saling berdiskusi dan berinteraksi dengan kelompok yang lain. Itu ada di menit nah ini, Pak. Oke. Ya, nampak. Terus praktik pedagogis yang Ibu pakai apa? Metodenya saya gunakan metode cooperative learning, itu kegiatan kerja kelompok. Ya, nampak. Jadi udah, ya. di kelompok itu mereka saling memberikan diskusi masing-masing lah ya kan, Pak, tentang pengalaman belajar mereka juga. Terus untuk modelnya saya menggunakan model PBL, program based learning, itu kegiatan berbasis masalah. Jadi saya ajak mereka untuk melihat langsung objek yang sudah tersedia, Pak, yang saya sediakan. Dalam pembelajaran mendalam juga ada yang namanya pengalaman belajar yang diberikan oleh guru kepada murid, bahwa dalam proses tersebut memang harus tampak ya kan, dalam pengalaman belajar itu memahami, mengaplikasikan, merefleksi. Apakah dalam kegiatan tersebut telah ada dalam pengalaman belajar yang Ibu buat dalam proses pembelajaran tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Pari untuk pengalaman belajar. Yang pertama itu kan memahami. Nah, di kegiatan memahami saya menggunakan masih dalam kerja kelompok. Jadi dalam kegiatan kerja kelompok itu mereka memahami satu konsep. Jadi di dalam kelompok itu mereka menyamakan konsep dulu. Dari kegiatan memahami itu diusahakan mereka sama konsepnya. Baru di kegiatan mengaplikasikan, anak-anak saya ajak untuk membuat teks laporan hasil observasi dengan memanfaatkan aplikasi Canva, Pak. Ada objeknya dipoto, langsung mereka teori yang tadi dipahami diaplikasikan dalam memanfaatkan Canva. Terus yang ketiga itu tadi untuk kegiatan refleksi, itu ada di kegiatan akhir pembelajaran. Anak-anak diajak untuk merefleksikan yang mereka buat tadi. Nah, kira-kira tadi dari kegiatan pembelajaran itu ada nggak hambatan yang mereka hadapi? Terus saya ajak, jika nanti suatu saat akan ada lagi membuat hal seperti ini, hal-hal baru apa yang kira-kira mereka buat. Dan ternyata di kegiatan refleksi itu antara mereka pun saling menemukan hal-hal baru gitu, Pak, dalam mengemukakan refleksi tadi gitu. Itulah kegiatannya dari memahami, mengaplikasi, dan merefleksikan. Terima kasih, Bu. Pastikan ada asesmen atau penilaian untuk mengukur kemampuan anak-anak. Nah, pertanyaan saya, bagaimana asesmen yang Ibu gunakan terhadap anak-anak dalam proses pembelajaran? Terima kasih. Baik, yang pertama untuk penilaian proses, saya menggunakan beberapa LKPD. Jadi dari LKPD itu mereka membuat teks laporan hasil observasi. Apakah Ibu sudah membuat ini ya, penilaian proses pembelajaran? Jadi nanti siap Ibu mengajar akan ada temuan baru
nanti kok aku ngajar berikutnya ini ku perbaiki gitu. Kira-kira ada yang Ibu temukan gitu. Silakan. Iya, untuk kegiatan pembelajaran ini Pak, ada pelajaran yang sangat berharga yang saya dapatkan, yaitu tentang pembagian kelompok Pak. Untuk kegiatan ini, saya sepertinya kurang cakap dalam memanajemen kelompok Pak. Jadi ada kelompok yang sepertinya aktif kali, sementara ada satu kelompok yang kurang aktif gitu Pak. Jadi untuk kedepannya, insya Allah saya sebelum membagi kelompok, saya akan bagi-bagikan dulu dari anak-anak kelas 10 ini Pak, untuk pembagian kelompoknya lebih baik lagi gitu. Terakhir, gimana perasaan Ibu tiba-tiba saya telepon kepala sekolah, Ibu disuruh ngajar, mau ditonton sama-sama, mau dikomentari, silakan. Jadi ketika dikabarin Bapak Kepala Sekolah saya ini mau dijadikan apa ya Pak? Mau buat Model. video gitu lah ya Pak, enggak lah model Pak. Mungkin yang lain kan juga banyak yang bagus-bagus. Mau buat video untuk pembelajaran mendalam. Sebenarnya saya kurang ini juga ya Pak, karena ini kan materi baru ya Pak, pembelajaran mendalam ini kan materi baru. Tapi saya pikir mendalam berarti anak-anak harus lebih memahami lagi gitu kan Pak, berarti dari kegiatan materi. Jadi saya coba memilih objek-objek itu yang cepat dimengerti anak-anak, seperti pakai media jeruk tadi kan Pak. Untuk menulis itu kan anak-anak perlu melihat langsung ya kan Pak. Jadi saya cari dulu lah metode-metode yang sebenarnya ini kalau disuruh Bapak, saya jadi teringat waktu saya UKIN dulu Pak, BPG. Jadi ilmu-ilmu waktu UKIN itu saya ingat-ingat lagi lah gitu lah Pak. Saya kaitkan dengan pembelajaran mendalam sama teman-teman yang kemarin latihan juga. Saya tanya mereka juga dan itu sangat membantu. Bapak Kepala Sekolah juga membantu dalam prinsip-prinsip pembelajaran tadi Pak. Saya nggak kerja sendiri Pak, banyak yang bantu. Kalau saya tantang kita ikut lomba, Bu. Kita lomba dari satu sekolah, gurunya Ibu ikut lomba, kepala sekolah juga ikut lomba, tapi satu topik ini aja kita bahas. Nanti saya ikut lomba pengawas juga. Gimana kira-kira kalau ada ikut lomba nanti kita main sekali juga. Lombanya lomba apa nih Pak? Ya guru lomba guru. Lomba Guru. pembelajaran. gitu, Ya, Pak. nanti kalau kepala sekolah lomba kepala sekolah bagaimana dia merancang pembelajaran sekolahnya. Kalau saya lomba pendampingan bagaimana saya mendampingi sekolah, tapi kita fokus satu ini aja gitu, sampai berhasil. Kalau boleh Pak, videonya diganti Pak. Iya, nanti Iya. maksudnya nanti Iya. kita akan perbaiki. Oke Pak, emang Terima kasih Pak Lubis. Terima kasih Pak Pengawas, Bu Leli ya. Kemudian Pak Pari, Bu Febri ya. Berikan upload dulu kita semua ini. Dengan kegiatan-kegiatan tadi sudah ya, Bu Leli ya, saya ucapkan terima kasih sudah tadi jawab refleksi kita yang kedua. Harapan yang ke depan ya lebih baik lagi. Ini Pak Pengawas ada satu lagi memang Bu Leli, apa permintaan boleh harapan Ibu kepada kepala sekolah Bu? harapannya Pak, mudah-mudahan dari pihak mungkin kepala sekolah bisa mengajukan kepada pihak-pihak terkait tentang bagaimana sih pelatihan dalam membuat modul ajar ini Pak, gitu kan Pak. Jadi kita tuh nggak ada sumber terpercayanya gitu Pak. Mungkin dari Bapak yang menyambung aspirasi kami gitu kan Pak kepada yang lebih berwenang gitu Pak. Terima kasih. Oh, terima kasih Bu Leli.